إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في المحكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين sidang Jum'ah rahimakumullah. Allah Ta'ala menyeru kita agar kita bertakwa. Di sebuah ayat yang tadi kami sebutkan di dalam muqaddimah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah memenangkan kemenangan yang besar. Ma'asyarul hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Menjaga lisan adalah perkara yang sangat penting. Betapa banyak kekacauan yang terjadi, keributan yang terjadi di berbagai penjuru tempat, baik di negara kita maupun di luar negara kita. Betapa banyak keluarga yang hancur, organisasi yang bercerai-berai, komunitas yang berpecah belah akhirnya. Ditimbulkan pada awal mulanya sebabnya adalah lisan. Karena tidak bisa menjaga lisan. Bahkan hubungan seorang suami dan istri bisa hancur karena perkara lisan. Akhwani fiddin rahimakumullah. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar kita menjaga lisan kita. Bahwasanya segala sesuatu yang kita ucapkan semuanya diawasi dan semuanya dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun melainkan ada malaikat yang mengawasi dan yang mencatat. Ketahuilah saudaraku rahimakumullah, menjaga lisan adalah perkara yang sangat berat. Tak heran sampai Rasulullah SAW menjamin barang siapa yang bisa menjaganya dengan jaminan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadhman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adhman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang di antara kedua janggutnya, yakni mulutnya, yakni lisannya, dan apa yang di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya,
aku akan menjamin untuknya surga. Rasulullah memberi jaminan. Karena itu adalah perkara yang sangat berat, ikhwah fillah rahimakumullah. Bahkan di sebuah hadis yang lain, Rasulullah menghubungkan antara sesuatu yang keluar dari mulut seseorang dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Rasulullah katakan, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik, yang menimbulkan manfaat, atau hendaknya dia diam. Makna dari hadis ini, ikhwah fillah rahimakumullah, apabila kita hendak mengucapkan sesuatu, melontarkan sesuatu dari mulut kita, kata-kata apapun yang akan keluar dari mulut kita, hendaknya kita menimbang-nimbang terlebih dahulu. Apakah perkataan tersebut tidak menimbulkan madarat atau justru sebaliknya? Apakah perkataan tersebut menimbulkan manfaat atau justru sebaliknya? Kita harus menimbang. Kita harus memikirkan apa yang akan keluar dari mulut kita. Atau bahkan ketika kita ragu, apakah itu tidak menimbulkan madarat atau menimbulkan, sebaiknya kita diam. Demi Allah, itu adalah perkara yang sangat berat. Memang lisan kita tidak bertulang, tidak memiliki kekuatan sebagaimana tangan kita beserta ototnya. Jalannya terasa ringan. Akan tetapi kebaikan dan keburukan yang ditimbulkan oleh lisan kita bisa lebih besar, bisa lebih agung daripada apa yang didapati atau apa yang dilakukan oleh tangan kita. Ikhwah fillah, sidang Jum'ah rahimakumullah. Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti berkata dalam kitabnya Radatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada berbicara. Hal itu karena betapa banyak orang yang menyesal karena berbicara, dan betapa sedikitnya orang yang menyesal karena diam menjaga lisannya. Akhi fillah rahimakallah, orang yang berakal seharusnya menyadari hikmah dari penciptaan Allah, bahwasanya Allah menciptakan untuk kita 2 buah telinga agar kita lebih banyak mendengar, dan 1 buah mulut agar kita lebih banyak diam. Seorang mukmin yang berakal seharusnya menyadari hikmah Allah dari penciptaan telinga dan mulut kita, sehingga dengannya dia bisa mengontrol, dia bisa menjaga mulutnya. Akan tetapi jika seorang muslim tidak menjaga lisannya, banyak bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan darinya. Di antaranya seorang mukmin bisa menyakiti hati saudara mukmin yang lain. Allah berfirman tentangnya di dalam Al-Qur'anil Karim, di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-58. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukminin dan mukminat tanpa perbuatan yang mereka lakukan. Yani perbuatan yang sejatinya tidak dilakukan oleh mereka. Maka Allah katakan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mereka telah menanggung kedustaan besar dan dosa yang nyata. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Bagaimana sih akhlaknya seorang muslim seharusnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang muslim lainnya, muslim di sekitarnya merasa aman dari gangguan mulut dan tangannya. Akhi fillah rahimakallah. Gangguan lisan itu sangat umum. Sifatnya sangat umum, bisa mengungkit hal-hal yang telah lampau, yang bisa menyakiti perasaan saudaranya. Bisa jadi membahas sesuatu yang sedang terjadi sekarang.
bisa jadi membahas sesuatu yang akan datang. Akan tetapi ikhwafillah, pada hari ini, tidak hanya lisan kita yang berperan demikian, tangan kita, jari jemari kita, juga bisa melakukan peran yang sama. Berapa banyak orang yang tidak memikirkan apa yang diketik oleh tangannya. Menulis hal-hal yang menimbulkan murka Allah Azza wa Jal. Menulis hal-hal yang menyakiti perasaan saudara kita sesama kaum muslimin. Dan demi Allah, efeknya bisa lebih besar daripada lisan kita. Karena seringkali tulisan yang kita tulis itu ada bertahun-tahun, tidak hilang, tidak ada yang menghapusnya. Bahkan di era digital sekarang, di era sosial media, orang seringkali berkomentar, saling caci, saling hina, di dalam sebuah kolom komentar, disaksikan semua orang tanpa rasa malu, ikhwafillah rahimakumullah. Membuat sebuah status untuk menghibah seseorang, subhanallah. Melakukan ghibah di grup-grup WhatsApp. Padahal dia tahu itu semua akan dihisab oleh Allah. Demi Allah itu semua akan ada perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jal. Karena jari jemari kita yang kita gunakan dengannya untuk menulis mewakili hati dan lisan kita. Semua akan ada hisabnya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Hendaknya seorang muslim menahan lisannya dari berbuat ghibah. Dari prasangka buruk. Karena dengan itu dia menyakiti saudaranya sesama mukmin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ijtanibu kathiran minadh-dhann. Jauhilah sebagian daripada prasangka. Sebagian besar dari prasangka dijauhi. Kita diperintahkan Allah untuk menjauhi sebagian besar dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Dan janganlah kalian saling mencari kesalahan satu sama lain. Saling memata-matai satu sama lain. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Saling ghibah. Kemudian Allah memberi permisalan untuk kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sudikah kalian, sukakah kalian jikalau memakan daging saudara kalian telah menjadi bangkai? Allah katakan fakarihtumu, tentu kalian akan membencinya. Bayangkan ikhwah fillah. Kalau itu bangkai kambing aja kita gak mau makan. Bangkai manusia yang kita gak kenal pun kita gak akan mau makan. Lalu bagaimana dengan bangkai daging saudara kita sesama muslim? Tidakkah kita menyadarinya? Itu sesuatu yang sangat berat. Kemudian Allah menutup ayat tersebut. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat. Allah maha penyayang. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Atadruna mal ghibah? Tahu nggak kalian apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan definisi daripada ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang kalau dia dengar dia pasti benci. Ya Rasulullah, kalau seandainya memang yang aku katakan itu nyata, memang terjadi. Kemudian Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqul faqad ightabta. Kalau memang ada yang engkau katakan pada saudaramu, engkau telah berbuat ghibah padanya, engkau telah menggunjingnya.
Yakni engkau telah memakan bangkai saudaramu. Kalau tidak ada, maka engkau telah berdusta atasnya. Engkau telah berdusta atas saudaramu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, ini bukanlah perkara yang ringan. Banyak sekali dosa-dosa yang dikerjakan oleh lisan kita, yang dengan ringannya kita lakukan. Terkadang kita tidak menyadarinya, terkadang kita tidak memikirkannya. Di antara dosa lisan seorang mukmin adalah mengatakan hal-hal yang dia belum tahu kebenarannya. Yang dia belum bisa membuktikan kebenarannya. Karena sesuatu yang dia dengar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari dari jalan Al-Mughirah. Beliau bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah ridha pada kalian 3 hal dan Allah membenci pada kalian 3 hal. فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Sesungguhnya Allah ridha pada kalian 3 hal, yakni engkau menyembahnya, engkau tidak berbuat syirik kepadanya, kemudian engkau berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah. Dan Allah membenci dari kalian qila wa qala. Allah membenci dari kalian mengatakan kabar yang tidak pasti kebenarannya. Katanya dan katanya. Dia mengatakan kata fulan begini, katanya begini. Berapa banyak di antara kaum muslim yang tidak bisa menahan hal tersebut. Tatkala dia mendengar sebuah kabar, dia langsung ceritakan, dia langsung katakan. Dia nggak tahu itu kabar benar atau tidak. Qila wa qal, itu dibenci oleh Allah. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya yang tidak ada faedahnya, seperti pertanyaan Bani Israel kepada Musa. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak membuat dirinya mendapat faedah. Kemudian wa idha'atul mal, dan menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan harta. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan saking pentingnya perkara lisan, saking pentingnya menjaga lisan, suatu hari terjadi dialog antara Mu'adz ibnu Jabal dengan Rasulullah SAW. Di dalam perjalanannya, Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada aku, beritahulah kepadaku amalan-amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya banyak pintu kebaikan. Rasulullah memberitahukan kepada Mu'adz fadilah-fadilah dari beberapa amal saleh, tentang puasa, tentang zakat, tentang saum, tentang jihad, tentang qiyamul lail. Rasulullah menyebutkan kepada Mu'adz banyak dari pintu kebaikan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli?" Maukah engkau wahai Mu'adz, aku tunjukkan kepadamu dengan kendali dari seluruh pintu kebaikan tersebut? Kemudian Mu'adz menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah memegang lisannya seraya mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Tahanlah lisanmu ini, tahanlah lidahmu ini, karena bisa jadi seseorang amal solehnya begitu banyak, akan tetapi rusak karena lisannya. Bisa jadi seseorang sedekahnya, zakatnya sangat banyak, akan tetapi kemudian rusak karena dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Bisa jadi seseorang qiyamul lailnya luar biasa, ibadahnya, ketaatan-ketaatannya banyak sekali yang dia lakukan, akan tetapi rusak karena sum'ahnya, karena dia menceritakan amalan-amalannya kepada orang lain, sehingga bahkan bisa menimbulkan ujub dan kesombongan. Wal'iyadzu billah. Lisan
bisa merusak semuanya. Bisa memporak-porandakan seluruh jerih payah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih?" Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum karena perkara yang kita ucapkan? Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau wahai Mu'adz. Bukankah yang memasukkan seseorang ke dalam neraka, yang menjadikan wajah seseorang tersungkur ke dalam api neraka adalah buah daripada lisannya? Yakni Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengomentari hadis ini bahwasanya buah daripada lisannya maksudnya adalah seluruh yang dia ucapkan di dunia adalah tanaman yang akan dia tuai hasilnya di akhirat nanti. Jika dia tanam perkataan-perkataan yang baik, dia akan menuai kemuliaan. Dan jikalau dia tanam perkataan-perkataan yang buruk, maka dengannya dia akan menyesal. Semoga Allah Ta'ala membantu kita menjaga lisan kita ini, menjadikannya selalu basah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'd. Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang seringkali menganggap lisannya sumber malapetaka, seringkali didapati dia adalah orang-orang yang ibadahnya baik, orang-orang yang amalannya baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yunus ibnu Ubaid yang dinukil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab. Akhi fillah rahimakallah, orang yang tidak pandai menjaga lisannya dari berkata dusta, dari menyakiti saudaranya, dari menuduh, dari menghina, dari mencaci, dari riba, dan lain sebagainya, kelak akan menjadi orang-orang yang merugi di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam hadisnya, beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapa orang-orang yang pailit? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang enggak punya dirham, enggak punya fulus, orang-orang yang enggak punya harta. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalatihi wa siyamihi wa zakatihi." Orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat nanti datang menghadap kepada Allah dengan berbagai macam kebaikan. Dengan salatnya, dengan siyamnya, dengan puasanya yakni. Kemudian dengan zakatnya. Akan tetapi dia juga di saat yang bersamaan datang dengan dosa mencela orang lain. Datang dengan dosa menuduh orang lain. Dia memfitnah orang lain dengan mulutnya. Dia datang pula dengan dosa memakan harta, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Lalu apa hasilnya? Apa hasilnya ikhwah fillah rahimakumullah? Diambil kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang yang dia zalimi di dunia. Diberikan kepada orang yang dia cela di dunia. Diberikan kepada orang yang dia hina. Kepada orang yang dia caci di dunia. Yang dia tuduh di dunia dengan lisannya. Sampai jikalau terlalu banyak dosanya ini. Dan tidak cukup pahalanya untuk membuatnya menjadi adil. Membuatnya menjadi impas.
diambil dosa-dosa orang yang dizaliminya itu, diberikan kepadanya, dibebankan kepadanya, wal'iyadzu billah. Berapa banyak pahala yang kita miliki ya ikhwah, sehingga kita tidak mau menjaga lisan kita. Demi Allah, kita sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan masih sedikit. Dan kita tidak akan rela jika kebaikan atau pahala yang kita dapatkan dengan susah payah itu diberikan kepada orang lain. Sehingga menjadi bangkrut, sehingga menjadi pailit, tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan lisan kita, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa lisani. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari buruknya pendengaranku, dari buruknya penglihatanku, dari buruknya lisanku, dari buruknya hatiku, dan dari buruknya air maniku. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Cukuplah seorang muslim dikatakan orang yang buruk, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang. Di akhir hadisnya beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika seorang mencela saudaranya, menghina saudaranya. Kullul muslimi 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduh. Muslim satu dengan muslim yang lain haram hukumnya, merampas, saling merampas darahnya, saling merampas hartanya, saling merampas kehormatannya. Haram hukumnya. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah kesempatan ketika khutbah Idul Adha pernah mengatakan kepada para sahabatnya, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram hukumnya dirampas satu sama lain, sesama muslim, sebagaimana haramnya hari ini, yakni hari Idul Adha yang berada di bulan haram. Fi baladikum hada, haramnya negeri ini, yakni tanah suci Mekah dan Madinah. Fi syahrikum hada, di hari ini, di bulan ini, di tanah ini. Akhwa fillah rahimakumullah. Itulah sesuatu yang sangat penting sampai Rasulullah menutup khutbah itu, menutup hadis tersebut. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, menengadahkan kepalanya ke langit. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma hal ballagt? Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan perintahmu ini ya Allah? Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan perintahmu ini? Saking pentingnya perkara tersebut, ikhwah fillah. Maka marilah kita jaga lisan kita, katakan hal-hal yang baik, hindari majlis-majlis ghibah, hindari majlis-majlis orang yang suka menggunjing demi Allah. Itu akan baik untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Jikalau kita memiliki jali sesu, teman duduk yang buruk, hindari. Dan insyaAllah ta'ala dengan izin Allah, suatu saat dia akan berubah. Kita doakan kebaikan untuk saudara kita. Kita katakan hal-hal terbaik kepada keluarga kita, anak kita, istri kita. Budayakan menghidupkan satu sama lain perkara doa. Katakan semoga Allah memberkahimu. Katakan semoga Allah membalas kebaikanmu. Semoga Allah memberimu taufik. Dan lain sebagainya. Doa-doa yang bisa memberi kebaikan kepada diri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Saya akan menutup khutbah Jumat ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalamu bani Adam alaih la lahu. Kalamnya anak Adam, perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh anak Adam, semuanya bisa menjadi berbahaya untuknya, semua bisa menjadi bumerang untuknya, tidak bermanfaat untuknya.
illa kecuali amrun bil ma'ruf, mengajak orang lain kepada yang ma'ruf, au nahyun 'anil munkar, atau mencegah orang lain dari perbuatan yang mungkar, mencegah perbuatan yang mungkar, au zikrullah, atau zikir kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan lisan kita lisan yang terjaga, yang senantiasa basah karena zikir kepada Allah Azza wa Jal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قم الصلاة. Ahlan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak amalan. Melalui program Ahlan Ramadan Masjid Al-Fatah, mari berbagi kebahagiaan selama bulan Ramadan. Total kebutuhan dana 946 juta rupiah. Insya Allah, kegiatan ini meliputi 20.000 box buka puasa, 60.000 botol air mineral, 30 hari sholat tarawih, 1.000 santunan duafa, itikaf 10 malam terakhir, 10.000 box makan sahur, 10 malam sholat qiyamul lail, kajian bulan Ramadan, 12 hari program tahsin, sholat Idul Fitri. Ambil jalan menuju surga dengan menyalurkan infak terbaikmu melalui rekening BCA 004 2280 222 atas nama Yayasan Ibnu Abbas.